Bagaimana cara seorang ibu rumah tangga belajar atau menuntut ilmu, mengingat mengurus anak-anak dan suami sudah menghabiskan waktu? Ya bisa ngatur waktu. Bisa dia waktu untuk baca, dia bisa waktu untuk baca Al-Quran, dia bisa waktu juga untuk mendengarkan kajian. Ya suaminya juga harus paham di mana waktunya ibu-ibu ngaji, ya suaminya gantian untuk ngurusin anak. Itu harus bisa ngatur waktu, nggak lama, paling ngaji 1 jam. Dan itu nggak tiap hari. Tinggal ngatur waktunya harus bisa. Kalau diupayakan juga nggak bisa, ya dengan cara yang lain. Mungkin dia bisa menggunakan dari media sosial atau yang lainnya, atau kaset, atau dari video-video yang ada yang dia bisa dengarkan. Ini ada sebagian dari ibu-ibu yang baru ngaji. Terkadang kami malas ngaji karena ibu-ibu yang pakai cadar itu nggak ramah kepada kami. Ini sudah tadi saya ingatkan di awal. Ibu-ibu pakai cadar, toh buka cadarnya. Itu kan khusus perempuan semuanya. Jangan pakai cadar, buka cadarnya khusus perempuan itu. Kecuali kalau di hadapan laki-laki. Dan cadar hukumnya apa? Sunnah. Dan itu yang rajih dari 2 pendapat ulama yang kuat itu. Dan kuat dalil-dalilnya dibawakan oleh Syekh Al-Ballam di kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Dan antum ramah sambut karena yang ngaji gak semuanya orang yang udah ngaji. Banyak yang baru juga yang ikut ngaji. Disambut. Hatta dia pakainya belum sempurna gak ada masalah. Dia mau dengarkan kebaikan. Kan kita harus sedikit demi sedikit nyampaikan. Ada orang mungkin dia datang dalam pakai celana panjang, pakai blue jean, pakai jilbab hanya nutup sedikit kepalanya. Gak ada masalah dia mau dengarkan kebaikan. Dia dengar pengen tahu. Mudah-mudahan dapat hidayah. Kita kan seperti itu, sambut mereka dengan kebaikan. Diajak bicara, dinasihati, atau dikasih buku. Supaya dia juga bisa baca di rumahnya pulang. Berikan hadiah kepada dia. Jadi tolong kepada yang pakai cadar itu, perhatikan. Ketika adab di majelis ilmu itu, jangan berkelompok. Perhatikan, jangan berkelompok. Teman semua, kaum muslimin, semua teman kita. Jangan ngobrol sama orang yang udah kita kenal. Udah biasa, cari orang-orang yang baru. Kita sambut dia. Ini adab dalam majelis, adab. Karena semua kaum muslimin dan muslimah saudara kita. Ini juga sama nih pertanyaan ibu-ibu nih. Ini dari ibu-ibu nih. Ini ada juga kami baru ngaji. Tapi kami menemukan saudari kami yang bercadar tidak buka cadarnya di majelis yang khusus muslimah, sehingga kami nggak kenal dia. Jangan-jangan laki lagi tuh. Nggak mau dibuka cadarnya, jangan laki itu masuk, nyusup dia. Allah musta'an. Jadi perhatikan tuh ibu-ibu, kalau udah pengajian muslimah khusus di bawah itu, buka cadarnya. Buka cadarnya, itu sunnah, cadar itu sunnah hukumnya. Dan harus ramah dengan semua kaum muslimat, harus ramah. Jangan berkelompok. Jangan berkelompok. Jangan mentang yang lama itu teman kita dekat sama dia ngobrol, yang lain nggak diajak ngobrol. Nggak boleh seperti itu. Akhirnya nanti ya pengajian khusus yang itu aja, yang lain nggak mau datang lagi. Bagaimana tentang sebagian orang yang mengatakan salaf memiliki tauhid trilogi? Ini nggak usah diurus yang gini. Ini orang-orang sakit ini. Kita jangan urus mereka. Mereka dengan berbuat syirik, berbuat bid'ah dan segala macam. Kenapa? Sengaja dia membahas tentang ini supaya kita direpotkan, disibukkan oleh ini syubhat. Sudah dijawab oleh para ulama. Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad sudah membahas ini, membantah tentang pembagian tauhid. Tauhid tentang rububiyah, uluhiyah, semua sifat itu ngambilnya berdasarkan istiqra dari ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih, bukan membuat yang baru untuk memudahkan. Seperti Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin berkaitan dengan apa? Rububiyah. Iya, karena abudu ya karena nasta'in tentang apa? Uluhiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim tentang asma wa sifat. Untuk memudahkan aja. Dan banyak ayat-ayat yang dijelaskan
dalam Al-Quran seperti itu. Ini orang sengaja cari-cari di mana ada celah mencari kesalahan dari orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid atau salafiyin. Itu kerjaan mereka, mencari apa? Kesalahan. Saya mau tanya, saya ini keluarga saya masih Hindu. Kadang-kadang saya disuruh bawa alat-alat sesajenan. Bagaimana? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Kita membantu orang untuk berbuat syirik tidak boleh. Tidak boleh. Untuk acara-acara mereka nggak boleh kita ikut. Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Hukumnya haram dan syirik nggak boleh. Ta'awun alal itsmi wal 'udwan boleh atau tidak? Tidak boleh. Allah berfirman wala ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Dan tidak boleh kalian tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan, nggak boleh. Kemudian juga seperti umpamanya ada seorang anak yang dia muslim, bapaknya atau ibunya Kristen, minta diantarkan ke gereja hari Ahad, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, sama sekali nggak boleh. Hatta dia nangis segala macam nggak boleh. Karena perbuatan syirik. Dia ingin berbuat syirik, ingin menyekutukan Allah, ingin durhaka kepada Allah. Nggak boleh kita ikut dalam acara-acara yang syirik, nggak boleh. Keluarga dari yang pertanyaan ini masih Hindu, usahakan dakwakan, nyatakan kepada mereka seperti pernyataan Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim mengatakan? Aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Di surah Az-Zukhruf tadi ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abi wa qaumi inna bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Bagaimana kita mendakwakan orang tua yang masih berbuat syirik, jimat-jimat dan yang lainnya? Ya tetap antum dakwakan, jelaskan bahwa agama Islam agama tauhid, enggak ada Islam tanpa tauhid. Jelaskan bahwa para nabi, para rasul mendakwakan dakwah tauhid. Dan ini agama fitrah dan sesuai dengan akal. Adapun datang ke dukun, datang memelihara jimat, coba tanya, apakah bisa jimat itu yang dia bikin bisa menyelamatkan manusia? Nggak akan bisa. Ini benda-benda mati, apakah itu bentuknya tulisan atau yang lain, diikat, itu bisa dia menyelamatkan? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Benda itu bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Allah. Yang bisa menghilangkan bahaya hanya Allah. Ini harus kita yakini. Al-Quran mengatakan demikian. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kamu ditimpa bahaya, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Apakah orang mengatakan Allah di mana-mana akidah tauhidnya rusak? Ya rusak jelas. Bagaimana dia beribadah kepada Allah yang dia tidak tahu Allah itu di mana? Seorang budak di zaman Nabi, seorang jariyah, ketika ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Dijawab di mana? Di langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, a'tiqa fa inna mu'mina. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Allah mengatakan bahwa Allah di atas langit. Allah mengatakan, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Amintum man fis sama. Apakah kau merasa aman dengan yang di langit? Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang di muka bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Kita wajib menetapkan Allah di atas langit, Allah bersemayam di atas arsy, Allah istiwa di atas arsy. Wajib kita tetapkan karena Allah yang mengatakan demikian. Enggak boleh kita gunakan akal kita atau yang lainnya mengatakan di mana-mana. Ini sesat, ini kufur perkataan ini. Bagaimana kita berlepas diri orang-orang yang berbuat syirik berkaitan dengan muamalah? Kalau muamalah jual beli boleh dalam Islam. Dengan orang musyrik, Nabi juga berjual beli dengan kaum musyrikin. Jual beli boleh, tapi ikut dalam ibadah mereka, perayaan mereka, membantu dalam acara perayaan mereka nggak boleh. Paham sampai sini? Mengucapkan selamat nggak boleh. Dalam perayaan-perayaan mereka kita ucapkan selamat nggak boleh, sama sekali nggak boleh.
Karena berkaitan dengan ibadah. Perayaan bagi mereka merupakan apa? Ibadah yang mereka mempersekutukan Allah dengannya di dalamnya. Nggak boleh. Apakah non-muslim itu tahu dalam hati nurani mereka tentang agama Islam, agama yang benar? Sebagian dari mereka tahu, sebagian nggak tahu. Karena sebagian mereka sudah ditutupi oleh hawa nafsunya, disesatkan juga oleh iblis dan yang lainnya. Bagaimana cara seorang ibu rumah tangga belajar atau menuntut ilmu, mengingat mengurus anak-anak dan suami sudah menghabiskan waktu? Ya bisa ngatur waktu. Bisa dia waktu untuk baca, dia bisa waktu untuk baca Al-Quran, dia bisa waktu juga untuk mendengarkan kajian. Ya suaminya juga harus paham di mana waktunya ibu-ibu ngaji, ya suaminya gantian untuk ngurusin anak. Itu harus bisa ngatur waktu, nggak lama, paling ngaji 1 jam. Dan itu nggak tiap hari. Tinggal ngatur waktunya harus bisa. Kalau mau diupayakan juga nggak bisa, ya dengan cara yang lain. Mungkin dia bisa menggunakan dari media sosial atau yang lainnya, atau kaset, atau dari video-video yang ada yang dia bisa dengarkan. Tapi tetap harus ada bimbingan, karena pengajian ini harus ada bimbingan. Dan suami harus bisa mengajarkan istrinya, harus bisa. Karena dia berdoa, dia ingin menjadi seorang apa? Seorang suami. Dan setiap kita berdoa kepada Allah agar kita jadi apa? Jadi apa? Imam. Masya Allah, jadi imam. Betul tuh? Betul, antum jadi imam. Loh kok nggak yakin? La haula wala quwata illa billah. Antum betul nggak imam? Doanya gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri, atau kalau istri yang berdoa, suami atau pasangan yang menyejukkan pandangan kami, yang menyejukkan hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Kalau kita jadi imam, kita harus lebih dahulu mempelajari Quran Sunnah, paham, jadi orang bertakwa, baru kita menjadi pemimpin orang bertakwa. Sekarang suaminya nggak belajar, bagaimana jadi pemimpin? Jadi antum nggak usah bahas dulu soal masalah bagaimana kita memilih pemimpin. Antum udah jadi pemimpin belum? Sudah jadi pemimpin belum antum? Harus jadi pemimpin dalam rumah tangga. Supaya kita bisa mengajarkan siapa? Istri kita. Karena yang pertama kali wajib untuk belajar siapa? Suami. Yang wajib untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka siapa? Suami. Yang pertama kali. Yang akan ditanya di hari kiamat nanti, suami, bagaimana kamu mengurus istri kamu dan anak kamu? Suami akan ditanya. Zikir apa saja yang bisa dibaca setiap waktu? Zikir yang dibaca setiap waktu bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu selawat juga bisa kapan waktu aja. Kalau zikir pagi ya dibaca di waktu pagi, zikir sore dibaca waktu sore. Adapun zikir yang lain seperti subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, kita bisa baca kapan waktu aja. Bisa juga kita baca di majlis ini, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kita lagi bawa motor, mengendarai motor atau naik mobil, bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Apakah ada uzur bagi orang yang jahil yang melakukan syirik dan bid'ah? Masih ada uzur kalau di tempat itu tidak ada kajian apa-apa, tidak ada yang mengingatkan dia tentang tauhid dan syirik. Ada uzur, ada, tetap masih ada. Cuma lihat kalau memang udah kajian ini sudah menyebar, dakwah sudah disampaikan, buku-buku sudah disebarkan, dia masih nggak mau belajar, ya salah dia, nggak ada uzur bagi dia. Maka di tempat yang mengajarkan tauhid nggak ada uzur.
Di dalam hadis disebutkan al-khawarij kilabun nar, bahwa orang khawarij adalah anjing-anjing neraka. Apakah mereka nanti diserupakan dengan anjing? Wallahu alam. Kalau lihat lafadznya mereka menjadi anjing, lafadznya demikian. Tapi bagaimana penjelasan yang lebih luas itu mesti kita cari lagi penjelasannya. Tapi orang yang masih ada iman dalam hatinya tidak kekal dalam neraka. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang yang masih ada seberat dzarah iman di hatinya tidak akan kekal dalam neraka. Bagaimana tentang materi-materi judul kajian yang cenderung dengan judul-judul film? Ada nggak seperti itu? Ada. Kajian-kajian judulnya film. Ini antum ini kajian mau ngikuti jejaknya ulama salaf atau antum mau jadi artis jadi bintang film? Mungkin belum kesampaian jadi bintang film, jadi artis, judulnya dulu deh biar kesampaian. Nggak benar. Itu menyalahi manhaj salaf itu. Jadi kita dakwah yang jelas saja tentang tauhid supaya orang tahu tentang tauhid. Jangan berikan judul-judul seperti judul film. Gak manfaat. Antum mungkin punya perkiraan, mungkin dengan judul itu tertarik orang. Nggak tertarik. Yang tertarik paling orang-orang yang umum. Habis itu mereka tetap nggak ngaji? Tidak. Kembali lagi ke asalnya. Tapi kalau kita menjelaskan dakwah tauhid, yang datang juga orang-orang yang mau mentauhidkan Allah. Mau dengarkan ini dan mau mengamalkan. Jadi dengan kita bikin judul begitu, yang datang juga siapa? Penonton film. Apakah kemudian dengan menonton film itu kemudian dia bisa istiqomah? Tidak. Kembali lagi. Kemarin saya ceritakan, hatta mantan penyanyi, pemusik yang sudah dibawa oleh si dai ini masih kembali nggak? Kembali nggak? Kembali lagi. Yang kita ajak nih dakwah ini manusia semuanya. Semua manusia kita ajak. Sebab agama Islam agama apa? Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita enggak ingat kepada kelompok siapa aja. Kita ajak semua kepada akidah yang benar, kepada tauhid yang benar, kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Semua kita ajak, semuanya. Makanya kita undang semuanya. Tentang masalah ahlul bid'ah, kelompok yang sesat, itu apakah sebatas penyimpangan mereka dalam akidah seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah yang lain. Sementara bentuk ibadah bid'ah yang lain seperti amalan-amalan tahlilan dan segala macam itu enggak masuk. Ya masuk. Dan umumnya mereka kalau sudah melakukan seperti ini, mesti mereka juga berkaitan dengan perbuatan apa? Syirik. Mereka juga beribadah ke kuburan dan yang lainnya. Masih ada enggak seperti umat Islam? Mesti mereka lakukan juga kesyirikan. Ibadah-ibadah kepada selain Allah. Jadi nanti disebutkan juga oleh para ulama. Kita nggak berbicara tentang para ulama yang berijtihad. Kalau berijtihad, mereka keliru. Mereka dapat ganjaran berapa? 1. Kalau mereka benar berapa? 2. Ada hadisnya. Kalau ulamanya. Tapi ketika ulama ini salah, boleh nggak kita ikut? Nggak boleh kita ikut. Dan kita nggak pernah menyesatkan ulama, tidak. Kalau ulama ketika mereka salah, mereka sudah berijtihad dan mereka dapat ganjaran 1. Kalau mereka benar dapat 2. Tapi nggak boleh kemudian orang mengikuti yang salah, yang sesat nggak boleh. Yang beda nggak boleh diikuti. Bagaimana tentang orang yang dulu pernah berbuat syirik? Tapi dia belum tahu. Ya sekarang dia bertobat kepada Allah, dia belajar ngaji tentang tauhid ini. Makanya kajian tentang tauhid harus ada di Bali ini. Di Bali ini harus kajian tentang tauhid. Meskipun sudah selesai, ulangi lagi. Ya kitab Ushul Tsalatsa, Qawaidul Arba, kemudian juga akidah salaf ashab tentang kitab tauhid, syarah akidah wasithiyah dan yang lainnya.
Bagaimana kita, boleh nggak kita menghadiri majelis taklim ahlul bid'ah? Ya nggak boleh. Kita belajar kepada ahlul bid'ah boleh apa tidak? Nggak boleh. Nabi bersabda SAW, inna min asyratis sa'ah ayul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat itu orang belajar kepada ahlul bid'ah. Di antara tanda kiamat orang belajar kepada ahlul bid'ah. Nggak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah.